Halo warga intelektual sekalian, guys, baru-baru ini Rusia dan Iran menuding Israel memprovokasi Ukraina menyerang kapal kargo atau kapal tanker Iran di Laut Kaspia. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ini benar, apakah ada datanya gitu? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan, perang kali ini tak hanya perang perebutan wilayah antara Ukraina dan Rusia, tapi sudah jadi perang global. Kemudian, apakah mereka ada di balik semua ini? Kalau Amerika di balik semua ini, maka ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kedok Rusia akan ketahuan. Selama ini Rusia mengatakan, kita nggak berpihak pada Iran kok. Tapi, ya, dengan Ukraina menyerang kapal kargo, ya, diduga muatan senjata atau muatan drone buatan Iran ke Rusia, ini akan membuka segalanya. Ini akan sangat-sangat luar biasa. Ini pertarungan yang sangat-sangat seru gitu ya. Jadi bagi pendukung Iran, ya, pendukung Ayatollah Ali Khamenei, penyembah Mojtaba Khamenei, siapkan Panadol, siapkan Bodrek, supaya Anda tidak kejang-kejang keloncotan berjamaah menonton video ini sampai habis. Hanya orang-orang beriman yang bisa menonton video ini sampai habis. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Ya, lagi-lagi kita bicara by data. Saya tidak asal mangap, saya tidak asal ngarang gitu. Jadi guys, ternyata menurut data dari Reuters mengatakan sebenarnya isi muatan daripada kapal kargo yang dibombardir oleh Ukraina itu adalah senjata, khususnya drone, yaitu drone Shahid buatan Iran. Namun pendukung Iran biasanya akan membantah dengan kalimat, itu nggak benar. Padahal yang ngomong Reuters loh guys. Ya, biasanya pendukung Iran akan mengatakan, oh lu percaya dengan Reuters, ya lu percaya dengan media-media barat. Terus gue harus percaya dengan Tribun gitu, terus percaya dengan TV OON gitu, ya kan? Seperti langganan penyembah Ayatollah Ali Khamenei. Jadi kalau saya perhatikan penyembah Ayatollah Ali Khamenei atau pendukung Iran ini, kalau mereka nggak sesuai dengan data ilmiah, ya nggak sesuai keyakinannya dengan data ilmiah, maka yang dibuang itu data ilmiah. Mereka nggak bisa bantah dengan data lain gitu. Harusnya bicara by data. Jadi pendukung Iran nggak semua tapi disclaimer on-nya. Rata-rata nggak bicara by data, nggak bicara by ngotot gitu ya. Yang penting Iran menang. Ya, apapun yang terjadi, Iran menang. Jadi di pikiran mereka itu Amerika kalah gitu ya. Jadi saya tuh nggak habis pikir ya. Kenapa mereka mengklaim bahwa Iran itu menang, sementara Ayatollah Ali Khamenei sudah mutiar, sudah banyak jenderal yang meninggal. Tapi mereka nggak pernah introspeksi diri gitu ya, nggak pernah nyadar bahwa Iran itu sebenarnya yang kalah gitu ya. Cuman nggak enak aja gitu ya ngomong sama pendukung Iran gitu. Atau dunia bersimpati sama Iran itu karena nggak enak aja sebenarnya. Tapi kalau kemampuan itu sudah menjawab segalanya. Dengan meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei itu sudah menjawab segalanya bahwa kemampuan militer Iran itu sangat rapuh. Itu hanya ilusi menurut kata Pak Rijal Malarangeng. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah sama Pak Rijal Malarangeng. Pak Rijal Malarangeng itu ngomong pakai data, tidak asal mangap seperti pendukung Iran. Nggak semua tapi disclaimer on-nya. Pendukung Iran itu nggak pernah ngomong pakai data. Mereka lebih percaya dengan Tribun gitu. Jadi guys, ya, perang kali ini kalau saya perhatikan, perang yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana dengan Israel? Apakah Israel terlibat? No. Nggak ada data yang mengatakan bahwa Israel memprovokasi Ukraina, membombardir kapal kargo yang berisi senjata kiriman Iran terhadap Rusia. Nggak ada. Lalu kenapa Ukraina melakukan inisiasi? Ya karena mereka dapat informasi dari intelijen. Ukraina itu bukan negara bodoh guys. Bisa dikatakan sekarang Ukraina itu lebih unggul daripada Rusia. Tapi pendukung Iran, ya, biasanya pendukung Iran itu juga mendukung Rusia. Itu 11-12 guys. Ya, karena apa? Kenapa Rusia didukung? Karena ada chess-nya di sana gitu. Ada orang-orang Muslim di Rusia gitu ya. Lebih banyak orang Muslim di Rusia daripada di Ukraina. Kalau di Ukraina itu banyak umat Muslim, mereka akan membela Ukraina. Jadi itu mudahnya mereka itu membela suatu negara tanpa pemikiran yang cerdas gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak berpihak pada Rusia, saya tidak berpihak pada Ukraina, saya berpihak pada kejujuran. Jadi guys, Ukraina itu membombardir kapal kargo Iran itu karena sudah berdasarkan data dari intelijen Ukraina bahwa di situ ada drone dan lain sebagainya. Lalu bagaimana tanggapan Iran? Iran biasanya
ya mereka itu langsung buru-buru melakukan serangan balasan. Tapi kalau saya perhatikan sekarang mereka lebih tenang gitu. Ya sepertinya itu benar gitu ya. Walaupun ya mereka tidak mengakui. Iran mengatakan, oh itu isinya cuman ini kok ya bahan-bahan makanan gitu ya. Oh itu alat perdagangan kok gitu ya. Oh itu bukan senjata. Ya mereka nggak bakal mengatakan yang sejujurnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Ya karena Iran itu nggak bisa dipercaya. Sama seperti pendukung Iran. Pendukung Iran juga nggak bisa dipercaya. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Tapi rata-rata pendukung Iran itu nggak bisa dipercaya. Karena mereka nggak bicara by data. Mereka bicara by ngotot guys. Yang penting Iran menang gitu ya. Mereka membela Iran itu karena seagama. Sama-sama Syiah gitu ya. Di Konoha kan ada banyak Syiah juga gitu. Kemudian karena mereka sama-sama punya musuh yang sama, yang dua itu ya. Musuhnya siapa? Ya jelas dong Israel, Amerika. Ya, itu yang mereka musuhi. Ya, kalau di Amerika itu 80% Muslim, mereka akan membela Amerika walaupun Amerika jahat. Jadi mereka itu nggak peduli tentang kemanusiaan. Ya. Yang mereka pedulikan itu seiman, punya musuh yang sama. Itu nggak ada, nggak jauh-jauh dari situ. Ya itu betapa botolnya otak warga Konoha. Jadi otak pendukung Iran itu nggak semua tapi disclaimer on ya. Ya sebagian besar udah rusak gitu ya. Dirusak oleh apa? Dirusak oleh yang namanya seiman. Ya nggak semua tapi disclaimer on ya. Kemudian selain itu, bagaimana dengan Israel? Apakah Israel senang ketika Ukraina membombardir Iran? Senang dong. Ya bisa dikatakan senang. Karena apa? Karena mereka punya musuh yang sama gitu. Ya Ukraina dan Israel itu kan masih deket ya. Ya, Vladimir Putin itu, yang presiden Ukraina itu digadang-gadang atau biasa disebut keturunan Yahudi. Ya pasti dia berpihak pada Israel dong ya. Itu bukan rahasia lagi gitu. Vladimir Putin juga atau presiden Ukraina ini juga dekat dengan Amerika, bagian daripada NATO gitu. Ya pasti didukung sama NATO lah. Makanya Ukraina berani gitu. Kalau Ukraina nggak didukung NATO, nggak bakal berani. NATO itu mendukung Ukraina guys. Makanya Ukraina unggul. Ya. Jadi keunggulan daripada Ukraina itu yang jarang dibongkar atau yang jarang dibahas di media sosial itu adalah drone. Drone Ukraina itu lebih canggih lah, lebih canggih daripada militer Rusia. Padahal kan militer Rusia itu kan nomor 2 di dunia. Nah itu yang jadi permasalahan. Ternyata drone Ukraina itu dimodifikasi oleh NATO menggunakan AI terbaru gitu. Jadi drone Ukraina itu menggunakan AI ya satu langkah lebih maju daripada AI Rusia atau drone Rusia gitu. Ya makanya drone Ukraina itu bisa sampai ke Rusia, nggak bisa dihalau gitu. Itu karena menggunakan AI. Ya kan, ya kalau signal daripada drone Ukraina terputus, mereka masih bisa mengunci target gitu ya. Drone itu masih bisa mengunci target auto gitu karena menggunakan AI. Itu saking luar biasanya, gila emangnya. Udah kayak robot aja. Emang udah bisa dikatakan robot lah gitu ya, drone-nya. Drone Ukraina. Makanya paling banyak korban itu adalah Rusia. Kemudian bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika sepakat dengan serangan daripada Ukraina ini? Apakah Amerika sebenarnya yang nyuruh gitu? Jadi gini guys, di balik ini semua, intelijen Israel, intelijen Amerika, intelijen Ukraina, intelijen NATO, itu semuanya bekerja sama guys. Mereka itu semuanya kerja di garda terdepan. Ya mereka mempelajari data, ya mempelajari yang terjadi di lapangan ya. Mereka nggak tinggal diam, mereka terus gitu ya, memperbaiki gitu ya. Ya, bahkan mereka sampai meningkatkan kualitas teknologi mereka seperti yang saya katakan barusan yaitu drone ya. Apakah Amerika ya memperbaharui teknologi mereka? Yes. Bisa dikatakan Amerika itu ya, mohon maaf bagi pendukung Iran ya. Mungkin pendukung Iran akan kejang-kejang kelanjutan berjamaah kalau mendengarkan fakta ini. Apa itu? Jadi Amerika itu bisa dikatakan menghabiskan stok, guys. Stok apa itu? Stok senjata mereka di gudang. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Amerika itu kehabisan amunisi, kehabisan dana, kehabisan duit, itu bullshit. Jangan dipercaya guys. Itu bukan fakta. Itu cuman ejekan sama Amerika. Buktinya apa? Buktinya dolar Amerika masih perkasa kok, masih kuat kok. Mereka punya sekutu bernama NATO. Ya kalau mereka kekurangan patriot misalnya, ya kekurangan rudal apa segala macam, mereka bisa minta dari NATO gitu ya. Jadi jangan dipercaya guys ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Amerika itu sudah kehabisan amunisi, enggak, no. Ya, sekarang ada jeda perang, tujuannya apa? Tujuannya itu ya melakukan negosiasi melalui diplomasi gitu. Siapa yang pengen berdamai? Yang pengen berdamai itu Iran, cuman mereka nggak ngomong secara langsung. Ya, mereka ngomong dari pihak ketiga gitu, dari Qatar, Dubai dan sebagainya.
ya kan? Itu tanpa kita sadari guys ya. Munafik itu namanya. Iran itu munafik. Mereka nggak terus terang gitu. Ya, harusnya kan terus terang. Ya, militer kita itu lemah gitu. Harusnya kan terus terang gitu ya. Pihak yang paling dirugikan itu adalah pihak Iran. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Cek, 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 cek. Selain itu, kalau saya perhatikan, perang kali ini Ukraina dikeroyok, guys. Dikeroyok oleh Amerika, dikeroyok oleh Israel, dikeroyok oleh Ukraina, ya, dan lain sebagainya. Negara-negara NATO gitu. Ya, bagaimana dengan Iran? Apakah Iran itu benar-benar dibantu oleh Rusia? Ya, mereka dibantu, tapi motifnya duit, guys. Bukan loyalitas. Kalau NATO itu kan motifnya loyalitas, bukan duit. Kalau Rusia itu mereka memanfaatkan ini ya, menduitkan gitu ya, melakukan barter gitu ya. Jadi kalau Iran itu misalnya dibombardir sama Amerika sampai rata sampai tanah gitu, Rusia nggak bakalan ngurusin gitu. Kenapa? Karena Amerika itu nggak mengurusi Ukraina. Artinya gini, ya tentara Amerika itu nggak ada yang gabung ke Ukraina gitu. Ya kalaupun ada, ya mungkin tentara bayaran. Ya Rusia juga melakukan hal yang sama gitu ya. Sama sebenarnya. Rusia itu tidak secara langsung ya. Makanya baru-baru ini Donald Trump mengatakan, "Hey ante-ante asing, hey Rusia, hey Londo Iran." Ya, jadi Rusia itu sudah ditekan sekarang sama China. Karena diduga China dan Rusia memasok senjata terhadap Iran gitu. Yang membantu itu Rusia dan China gitu. Bagaimana dengan China? Apakah China akan melakukan atau mengirimkan tentara gitu? Seperti yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Rusia? Enggak, guys. Jadi kalau saya perhatikan, perang itu adalah sesuatu hal yang irasional gitu. Kita perhatikan Rusia itu kan dibantu sama Korea Utara ya. Bahkan tentaranya dikirim ya ke Rusia. Bayangkan ya, tentara Korea Utara itu banyak banget yang meninggal di Rusia. Karena Rusia itu kekurangan tentara. Banyak banget. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena ini tidak rasional sebenarnya. Nggak rasional. Orang-orang Korea Utara itu mereka meninggoy bukan untuk tanah air mereka, tapi untuk tanah air orang lain. Kan ngaco. Ya, cara berpikirnya ngaco. Kemudian jenderal-jenderalnya, atasannya, mereka santai-santai aja gitu ya. Mereka itu nggak ada masalah gitu ya. Mereka santai-santai aja gitu. Bahkan presiden mereka juga santai-santai, dijaga ketat gitu. Orang-orang kaya juga hidupnya enak gitu. Yang sengsara siapa? Yang sengsara tentara murahan gitu ya. Tentara yang pangkatnya rendah, yang sangat-sangat menjadikan sekali ya. Jadi yang terjadi di Iran juga seperti itu guys ya, kalau kita perhatikan. Yang meninggal itu bukan orang-orang elitnya gitu. Orang Iran itu nggak meninggal. Yang meninggal itu ya itu yang meninggal ya, tentara murahan gitu ya. Jadi menurut saya pribadi, ya lebih baik perang ini udahlah berhenti aja lah gitu ya, daripada nanti berkepanjangan kan nggak enak ya. Bahkan banyak janda-janda, banyak anak yang kehilangan ayah gitu ya. Saya nggak tega sebenarnya. Cuman ya di sisi lain ada juga orang yang berpikir ya kalau nggak perang ya nggak bakalan ada ini dong ya, nggak ada perebutan wilayah, nggak ada cuannya gitu. Jadi kadang-kala kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, mereka rela perang demi cuan gitu. Amerika juga seperti itu kok, kalau boleh jujur ya. Saya bukan buzzer Amerika ya. Amerika membombardir Iran itu ya karena ada cuannya. Apa itu? Ya perdagangan minyak. Kalau di Iran itu nggak ada minyak, nggak bakal melakukan serangan juga gitu. Ya kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi pendukung Amerika ya. Saya harus jujur di video ini, saya nggak mau nutup-nutupi ya. Kemudian pendukung Iran juga seperti itu ya. Kalau nggak seiman, seagama, kalau bukan Syiah ya, nggak semua tapi di sekelumit orang ya, mereka nggak akan bela kok. Kalau tidak punya musuh yang sama ya, kalau warga Konoha tidak memusuhi Israel ya nggak bakalan dibantu tuh Iran, nggak bakalan ngasih donasi gitu ya. Ya jadi saya tidak berpihak di video ini ya. Anda yang menyimpulkan, kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Menurut kalian gimana? Apakah informasi intelijen Ukraina itu salah atau tidak? Apakah intelijen NATO itu salah menyimpulkan bahwa Rusia itu bekerja sama di bidang militer atau di bidang persenjataan? Silakan sebutkan sendiri ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini.
Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.